Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebentar kita akan awali ibadah pada sore hari ini. Dimanapun saudara berada, kiranya tetap dapat menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam ibadah yang sebentar kita akan mulai. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Sesungguhnya pertolongan kita datang dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, yang senantiasa memelihara kehidupan kita semua. Turunlah atas kita sekalian berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita berbuat bakti kepadanya. Haleluya, amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Puji nama Tuhan, kita bisa kembali beribadah dalam keadaan sehat tubuh jiwa raga roh kita. Meskipun dalam keadaan seperti ini ya Bapak Ibu Saudara, biarlah kita tetap untuk selalu mengucap syukur dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan untuk memuji Tuhan, untuk menyembah nama Tuhan dengan segenap hati dan segenap kerinduan kita. Mari kita awali ibadah sore hari ini dengan pujian Manis Kau Dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup.
kami boleh datang di hadirat-Mu Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kerinduan kami untuk mencari wajah Tuhan. Tuhan yang tilik hati kami Tuhan, Tuhan lihat ada ketulusan di sana untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan benih taburan firman Tuhan, untuk memiliki selalu kerinduan akan Engkau. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar sepanjang ibadah kami, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersukacita di dalam Tuhan ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Bila semangat kita dan kerinduan kita akan Tuhan itu semakin hari semakin bertambah ya Bapak Ibu. Di Matius 4 ayat 4 itu dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya kita menjalani hidup bukan karena makanan minuman duniawi saja ya Bapak Ibu, tapi juga dari firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab supaya langkah kita itu selalu dipimpin oleh terang firman Tuhan. Amin. Kita pujikan Ku Kan Terbang. Bukan
Pujian ini sangat memberkati kita ya Bapak Ibu, supaya kita semakin hari semakin terbang tinggi karena kita mengandalkan Tuhan. Amin. Tiba saatnya Bapak Ibu kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Bila saat ini kita fokuskan hati kita, fokuskan pikiran kita untuk menerima tabur dan benih firman Tuhan. Mari kita pujikan arti kehadiran-Mu Tuhan.
Tuhan, saya serahkan ke hamba-Nya. Haleluya. Mari kita akan datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kehadiran Tuhan di dalam pujian penyembahan kami. Saatnya kami ingin mendengarkan suara Tuhan, karena firman-Mu akan menuntun setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, juga urapi setiap jemaat Tuhan yang berada di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan juga jangkau mereka, berkati mereka melalui pemberitaan firman Tuhan sebentar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan ya. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa, dahsyat, amin saudara. Puji Tuhan, kita boleh bersyukur ya. Sekian minggu lamanya kita boleh mendapatkan ya, penyertaan Tuhan sehingga kita boleh tetap ada sebagaimana ada ini. Itu semua karena berkat dan anugerah kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita saudara. Saudara, pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan ya. Bisa kita katakan belajar dari dari seorang tokoh, atau bisa kita katakan belajar dari sebuah situasi keadaan di mana Yusuf hidup pada zaman itu saudara. Saya akan bukakan firman Tuhan untuk kita baca bersama-sama di dalam Kejadian pasal yang ke-41 saudara ya. Kita buka bersama-sama di dalam Kejadian pasal 41 ayat 37 mulai. Kita akan baca beberapa ayat di sana. Judul perikop di sini adalah Yusuf di Mesir sebagai penguasa ya. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Ayat 37 demikian firman Tuhan. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakeikannyalah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paneah, serta memberikan Asnat anak Potifera imam Dion kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah
Mesir. Nah, saudara, kita lanjutkan. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Ya, sampai di sini dulu pembacaan kita, saudara. Dan kita akan menemukan nanti beberapa hal di dalamnya. Nah, saudara, siapa Yusuf, saudara? Siapa menyangka seorang Yusuf yang tadinya dibenci oleh saudara-saudaranya, saudara-saudaranya ingin menyingkirkan Yusuf, ingin membunuhnya. Dia dijual, ya. Dia dikhianati, dia dipenjara, ya. Hidup yang penuh dengan penderitaan, hidup yang penuh dengan kesulitan, hidup penuh dengan segala tantangan yang ada. Tokoh Yusuf ini, saudara, secara karakter, ya, karakternya itu menyerupai Kristus, ya, menjadi gambaran, ya. Karakter Kristus ada dalam kehidupan Yusuf. Dia begitu menyerahkan hidupnya, rela di dalam proses yang sedang Tuhan izinkan terjadi. Yang ingin saya renungkan di sini adalah untuk kita renungkan bersama-sama, saudara. Yusuf sekarang berbeda dari Yusuf yang dulu. Yusuf di sini adalah pribadi yang memiliki kuasa, memiliki otoritas. Tentunya otoritas inilah yang dirindukan oleh semua orang. Dan itu dimiliki oleh Yusuf, saudara. Dan otoritas ini otoritas yang sangat luar biasa. Kenapa dia bisa memiliki otoritas yang begitu luar biasa? Karena memang kriteria untuk menjadi seorang yang punya otoritas, diberi kepercayaan, ada kriteria-kriterianya, saudara. Kalau kita membaca ayat 38, di sana dikatakan, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Yusuf pribadi yang dipenuhi dengan Roh Allah. Artinya apa, saudara? Hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu menyucikan hidup kita. Roh Kudus memenuhi hidup kita. Dia memimpin hidup kita. Kalau Roh Kudus memimpin, saudara, saya percaya perkara-perkara yang luar biasa, ya, terjadi dalam kehidupan kita. Dia memberikan kita hidup berkemenangan. Setelah teruji, Firaun sendiri mengakui, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Kudus? Dapat kita simpulkan bahwa kehidupan Yusuf adalah kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara. Oleh sebab itu, ketika kita menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari, akhir-akhir ini, saudara, mari kita membiarkan Roh Kudus untuk apa? Menyucikan, memimpin, memenuhi kita, memberi kita kuasa. Karena itulah orang-orang yang akan dipakai Tuhan, orang-orang yang akan menyaksikan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Firaun berkata, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Selain penuh dengan Roh Kudus, Yusuf adalah pribadi yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Berakal budi, dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Bagaimana kita bisa berhikmat? Kalau minggu lalu, saudara, kita belajar bahwa Tuhan memakai Alkitab sarana
yaitu Alkitab ini untuk mengubah kehidupan kita. Ternyata Alkitab, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, membuat hidup kita menjadi berhikmat. Nah, hikmat itu sangat berharga, melebihi harta apapun juga. Terlebih kondisi-kondisi yang sedang terjadi akhir-akhir ini, kita membutuhkan hikmat dari Tuhan untuk bisa keluar ya dari kesulitan-kesulitan, situasi-situasi yang ada. Firaun berkata, "Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat." Hanya tahta inilah yang menjadi perbedaan, menjadi kelebihanku daripadamu. Dan Yusuf menerima otoritas. Nah, yang ingin saya sharekan adalah situasi, kondisi yang terjadi ketika Yusuf memiliki otoritas, ketika dia berkuasa di Mesir. Situasinya seperti apa, saudara? Situasinya terjadi di sana adalah kelaparan. Di ayat yang ke-54, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Kelaparan selama 7 tahun, saudara. Saudara dapat bayangkan, saudara, kita mengalami krisis ya karena wabah beberapa bulan, sudah berdampak begitu luar biasa. Tapi bagi kita, saudara, segala situasi itu bisa menjadi sebuah kesempatan. Kesempatan apa untuk kita dipakai Tuhan ya? Dalam kesempatan-kesempatan situasi yang ada selalu kesempatan. Kesempatan yang Tuhan izinkan, kita peka untuk bisa mengambil ya, memanfaatkan itu menjadi sebuah kesempatan. Belajar dari situasi seburuk apapun, mengambil apa manfaat positifnya dalam hidup kita, saudara. Kalau ada banyak orang yang memerlukan bantuan ya, saat ini ada banyak orang-orang secara perorangan ya, secara kelompok, komunitas, bahkan gereja-gereja yang ambil bagian untuk meringankan saudara-saudara yang sedang berkekurangan ya, meringankan ya hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat-tempat di desa-desa, saudara. Kesempatan untuk menjadi berkat, saudara. Nah, saudara, kelaparan yang terjadi di Mesir ini begitu luar biasa. Di ayat yang ke-55, ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak ya, meminta roti kepada Firaun ya. Berteriak meminta roti kepada Firaun. Berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Ya, saudara, jadi solusi kelaparan yang terjadi pada waktu itu adalah pergi kepada Yusuf, si orang yang penuh dengan roh Allah, orang yang penuh dengan hikmat, dan orang yang diberi otoritas oleh Tuhan. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, dan di saat itulah Tuhan pakai Yusuf. Dia membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Nah, dalam situasi kelaparan yang hebat itu, Yusuf punya saudara-saudara, dia punya ayah, ya punya orang tua yang juga mengalami dampak kelaparan. Dan kelaparan itu solusinya hanya satu, datang kepada Yusuf yang penuh dengan roh Allah, hikmat, dan kuasa itu, saudara. Nah, ketika saya merenungkan ya, keadaan kita ya, berdiskusi ya dengan rekan-rekan ya,
Tuhan itu bisa bekerja di dalam segala situasi. Di lain pihak, saudara, kita punya musuh ya, kemarin minggu lalu juga saya sampaikan, kita punya musuh yang juga suka mengambil keuntungan ya, mengambil kesempatan, mengambil keuntungan di dalam setiap situasi-situasi yang ada. Nah, tergantung kita ya, Bapak Ibu, kita mau datang kepada Tuhan yang menjadi sumber solusi, atau kita diperdaya, kena tipu daya iblis, mengambil keuntungan atas situasi-situasi yang terjadi, saudara. Ya, ada banyak berita viral ya tentang situasi-situasi, walaupun ada yang lucu ya kalau kita renungkan ya aneh begitu, saudara. Misalnya ada berita, saudara, yang ini sekedar joke saja ya. Di kondisi seperti ini, ketika banyak orang di rumah, angka kehamilan tinggi ya, naik sekian persen gitu ya. Terus ada orang yang nyeletuk, angka perceraian ya tinggi Pak gitu ya. Nah, itu namanya mengambil kesempatan di dalam situasi-situasi yang sedang terjadi, saudara. Yang ingin saya sarankan, saudara, di sini adalah intinya, ketika kita mengalami situasi seperti ya sebagian kecil dari yang terjadi di Mesir ini, mengalami kelaparan, solusinya adalah datang kepada, di sini adalah pribadi yang paling berotoritas, paling punya kuasa, yaitu Yusuf, yang bisa menolong mereka memberikan gandum ya. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, siapa pribadi yang penuh otoritas ya? Dia raja di atas segala raja, dia Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak lain adalah Allah kita, Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia akan memberikan kita solusi, dia akan memberikan kita jalan keluar, dia akan mencukupi apa yang kita butuhkan, dia akan menolong kita dalam setiap kesulitan-kesulitan kita. Nah, saudara, Alkitab juga mengajarkan di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ya, Injil Matius pasal yang ke-7, di sana dikatakan ayat yang ke-7, mintalah, berarti ada sebuah kebutuhan, saudara. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena janjinya kemudian, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ditambahkan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, ini kasih Tuhan, hanya Tuhan yang menjadi sumber jawaban, menjadi solusi di dalam setiap kesulitan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, saudara, kalau kita merenungkan begini, air yang ada di bumi itu bertambah banyak atau berkurang ya. Mungkin kita bisa menebak, berasumsi, karena kita mungkin pengetahuan kita terbatas ya, terjadinya hujan itu air kena panas menguap jadi awan semakin tebal ya, jadi turun jadi hujan ya, jadi proses seperti itu. Kalau ada daerah yang tadinya banjir, terus supaya nggak banjir diuruk ya, saudara ya, ditinggikan, terus berkata tempat saya sekarang nggak banjir. Nah, airnya kemana, saudara? Ternyata airnya pergi ke tempat yang lebih rendah, di sana ganti banjir.
Di sana ditinggikan, tempat lain yang banjir, saudara. Jadi dapat dikatakan ya, air itu tetap ya, hanya pindah-pindah ke tempat yang rendah, saudara. Nah, berbicara tentang keuangan juga ya. Nah, sini sekarang dalam kondisi yang sulit ini, uang ada di mana ya? Kita nggak tahu, saudara. Kenapa? Karena kita terbatas berjualan, terbatas transaksi. Tapi apakah uang itu jadi hilang ya? Uang itu ada, tapi nggak beredar. Kembali ke cerita Alkitab tadi. Ketika orang mengalami kelaparan dahsyat hebat, apakah tidak ada gandum? Ada, Bapak Ibu. Gandumnya ada di tangan Yusuf semua. Ya, di gudangnya Yusuf, di lumbungnya Yusuf. Begitu dibuka, orang bisa mendapatkan gandum dari Yusuf, saudara. Nah sekarang, saudara, kesulitan yang sedang kita alami, sumber jawabannya ada pada Tuhan kita. Karena Alkitab berkata, carilah, mintalah ya. Itu adalah jaminan doa kita. Jadi jangan putus asa, terus berseru kepada Tuhan ya. Ketika orang Mesir berteriak ya, Yusuf bertindak membuka lumbung-lumbungnya, mereka bisa membeli padanya, saudara. Ketika kita berteriak ya, Tuhan tolong ya, Tuhan pimpin hidupku. Mungkin ada saudara yang sedang bergumul tentang pekerjaan mungkin ya, minta hikmat dari Tuhan ya. Tuhan bisa menuntun ya, untuk mendapatkan pekerjaan mungkin ya, menciptakan pekerjaan mungkin ya, berkreativitas mungkin dengan cara-cara yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menjadi sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman Tuhan dan kiranya boleh tertanam dalam setiap hati kita. Sebelum kita berdoa, kita memuji Tuhan ya. Jalanmu tak terselami ya, seperti pujian yang kita naikkan tadi. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terukur kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, berseru kepadanya, minta tolong kepadanya, karena Dia adalah
otoritas yang sesungguhnya. Dia adalah Roh Allah, Roh Kudus yang menjadi sumber jawaban kita. Dia adalah sumber hikmat di dalam kehidupan kita. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman-Mu Tuhan tertanam dalam setiap hati jemaat-Mu, bekerja berkarya di dalam kehidupan mereka, sehingga hidup kami boleh dipimpin oleh-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh bertahan, bahkan mendapatkan jalan keluar, bahkan hidup berkemenangan, karena Tuhan bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Mbak Dita. Puji nama Tuhan ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Biarlah kita tidak hanya mendengar, tapi juga firman ini tinggal dalam hati kita, dan kita boleh memperkatakan Injil di tengah-tengah lingkungan kita. Kita jadi garam dan terang gitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saatnya kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan lewat keuangan kita. Dan sambil Bapak Ibu Saudara mempersiapkan persembahan, saya bacakan firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan berkat yang luar biasa untuk setiap kami, Jemaat-Mu Gia Sentiaki. Izinkan kami untuk mengembalikan berkat yang Tuhan berikan kepada kami lewat keuangan kami. Tuhan yang melihat hati kami, ketulusan kami, berapapun kami memberikannya, biarlah kami selalu mempermuliakan nama Tuhan lewat pekerjaan kami, lewat sekolah kami, lewat apapun yang kami kerjakan, agar berkat Tuhan semakin berlimpah atas keluarga kami. Yang di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari kita pujikan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Ya, puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan Bapak Ibu Saudara yang sudah diberikan dengan sukacita, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa sekali lagi dan sekaligus menutup doa kita ibadah pada malam hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan saat ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan dengan segala pergumulan yang sedang mereka hadapi. Kami yakin dan percaya Tuhan adalah gembala kami. Kami yakin dan percaya Tuhan memberikan kami kekuatan, memberikan kami jalan keluar sehingga kami dapat menanggungnya. Bahkan Tuhan akan memberitahukan kepada kami perkara-perkara yang dahsyat, yang besar, yang ajaib ketika kami berseru kepadamu Tuhan. Diberkati jemaat Tuhan di dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Diberkati Tuhan jika saat ini ada yang menderita sakit,
Dengan segala kelemahan tubuh kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, sakit penyakit sudah disembuhkan Tuhan. Diberkati setiap rumah tangga yang ada. Diberkati Tuhan setiap studi dari anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati seluruh pelayan Tuhan yang pada malam hari ini ambil bagian, baik WL, pemain musik, sound system, hamba yang sudah sampaikan firman-Mu. Semua yang terlibat dalam pelayanan Tuhan berkati dengan berlimpah. Kami doakan Tuhan, bersyukur untuk campur tangan Tuhan selama ini. Berkati bangsa dan negara kami. Tuhan akan memberikan kami kekuatan kemenangan untuk memerangi wabah corona atau pandemi virus COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin kami Tuhan. Berikan Tuhan kuasa, otoritas, sehingga Tuhan dengan keputusan kebijakan-kebijakan yang terbaik akan lahir dari para pemimpin kami. Juga setiap kami para rakyat Tuhan kiranya beri hati yang taat kepada setiap kebijakan anjuran pemerintah untuk mendatangkan kebaikan di dalam memerangi virus corona ini Tuhan. Berkati kota kami Tuhan dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Anugerah Tuhan melimpah memberkati kota kami, dan Tuhan memberkati gereja kami, dan sekeliling gereja kami diberkati Tuhan, baik depan, belakang, kanan, kiri semua mengalami lawatan Tuhan dengan keberadaan gereja di tempat ini Tuhan. Diberkati lingkungan rumah kami masing-masing dimanapun kami berada. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan bila sebentar Tuhan kami mengakhiri ibadah ini, berkat Tuhan akan turun menyertai setiap kami semua. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, pandang kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, pengharapan dalam hidupmu. Kalau demikian saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Setiap orang yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.